Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sejarah tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tanggapan para tokoh pergerakan nasional. Pada awalnya, kedatangan Jepang disambut baik oleh para tokoh nasional kita, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Namun, ada sebagian tokoh pergerakan seperti Samratulangi, M. Haji Tamrin, dan Sutarjo yang bersikap hati-hati terhadap gerakan ekspansionisme Jepang karena adanya unsur fasisme di dalamnya. Walaupun demikian, secara umum ada perasaan optimisme bahwa kedatangan Jepang akan segera membawa kemerdekaan. Berikut 5 alasan yang melandasi perasaan optimisme tersebut. A. Dengan menyerahnya Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhir dari penjajahan Belanda dan dimulainya era baru bagi bangsa-bangsa Asia yang dipelopori Jepang untuk dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Keyakinan tersebut bertambah kuat pada waktu Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua dan mengumandangkan propaganda gerakan 3A. B. Jepang berjanji jika menang dalam Perang Pasifik, bangsa-bangsa di Asia akan mendapat kemerdekaan. Jepang juga berjanji menciptakan kemakmuran bersama di antara bangsa-bangsa Asia. C. Sejak awal kedatangannya, Jepang telah membicarakan tentang kemerdekaan yang akan diberikan secara bertahap pada bangsa-bangsa Asia. Hal tersebut membuat para tokoh kita bersedia bekerjasama dengan pemerintah Jepang. D. Jepang bersikap simpati terhadap aktivitas pergerakan nasional, seperti dengan membebaskan secara bertahap para tokoh yang ditahan dan dibuang pemerintah Hindia Belanda. E. Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia, seperti melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimi Gayo. 2. Pembentukan pemerintahan militer. Pada pertengahan tahun 1942, muncul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran, atau termasuk semi-militer. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia membentuk pemerintahan militer. Seluruh wilayah kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda dibagi menjadi 3 wilayah militer sebagai berikut. A. Pemerintah militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 atau Asamu Sudan untuk Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintahan militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut atau Daini Nanken Kantai. B. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau Tommy Sudan untuk Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. C. Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. Jawa secara umum dianggap sebagai daerah yang secara politik paling maju, tetapi secara ekonomi kurang penting karena sumber daya utamanya adalah manusia. Adanya pembagian administrasi tersebut terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap setiap daerah di Indonesia. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting pada waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal tersebut berdasarkan Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima ke-16. Isi Osamu Seirei antara lain sebagai berikut. A. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara di Jepang di Jawa. B. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya pada masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. C. Badan-badan pemerintah dan undang-undang pada masa Hindia Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang adalah sebagai berikut. A. Gunshirekan atau Panglima Tentara yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan atau Panglima Tertinggi sebagai pucuk pemimpin atau pimpinan. Panglima Tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. B. Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer yang dirangkap oleh Kepala Staf. Kepala Staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seijaburo Okazaki. Kantor pusat pemerintahannya disebut Gunseikanbu. Di lingkungan Gunsenkabu ada 5 bu atau semacam departemen. Berikut kelima bu tersebut. 1. Mombu atau Departemen Dalam Negeri. 2. Zaimubu atau Departemen Keuangan. 3. Sangyobu atau Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan atau urusan perekonomian.
4. Kotsubu atau Departemen Lalu Lintas. 5. Shihobu atau Departemen Kehakiman. C. Gunseibu atau Koordinator Pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur, meliputi sebagai berikut. 1. Jawa Barat dengan pusatnya di Bandung. 2. Jawa Tengah dengan pusatnya di Semarang. 3. Jawa Timur dengan pusatnya di Surabaya. Ditambah 2 daerah istimewa atau koci, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Pada awal pendudukannya di Indonesia, Jepang mulai melakukan perubahan-perubahan, seperti untuk petunjuk waktu harus menggunakan tarik Sumera atau tarik Jepang, menggantikan tarik Masehi. Pada waktu itu, tarik Masehi 1942 sama dengan tahun 2602 Sumera. Rakyat Indonesia atau mulai tahun 1942 harus merayakan Hari Raya Tentosetsu atau Hari Raya lahirnya Kaisar Hirohito. Selain itu, Jepang juga melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang. 3. Pemerintahan sipil. Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintah Jepang berusaha meningkatkan sistem pemerintahan seperti dengan mengeluarkan UU nomor 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan UU nomor 28 tentang pemerintahan Shu serta Tokubetsushi. Menurut UU nomor 28, pemerintah daerah yang tertinggi adalah Shu atau Keresidenan. Seluruh pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi, Yogyakarta, dan Kochi Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah Shu atau Keresidenan, Si atau kota praja, Ken atau kabupaten, Gun atau kewedanan, Son atau kecamatan, dan Ku atau desa atau kelurahan. Seluruh pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Shu. Pemerintahan Shu dipimpin oleh seorang Shuchokan. Setiap Chokan Kanbo memiliki 3 bu atau bagian, yaitu Naiseibu atau bagian pemerintahan umum, Keisaibu atau bagian ekonomi, dan Keisatsubu atau bagian kepolisian. Pemerintah Jepang juga membentuk kota. Daerah tersebut disebut Tokubetsushi atau kota istimewa yang posisi dan kewenangannya seperti Shu yang berada langsung di bawah pengawasan Gunseikan. Pada tanggal 5 September 1942, pemerintah Jepang membentuk Chuo Sangiin atau Dewan Pertimbangan Pusat dan Chuo Sangikai atau Dewan Pertimbangan Daerah untuk menjalankan pemerintah yang cepat dan tepat. Adapun tugas utama kedua dewan tersebut adalah mengajukan usul kepada pemerintah, terutama berkaitan dengan masalah politik. Memasuki pertengahan tahun 1943, pemerintah Jepang mempercayai tokoh-tokoh Indonesia untuk duduk dalam pemerintahan. Hal tersebut dilakukan pemerintah Jepang berdasarkan pidato Perdana Menteri Tojo pada tanggal 16 Juni 1943. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Tojo akan memberikan kesempatan bagi orang-orang Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negara. Hal tersebut dilakukan Jepang agar bangsa Indonesia tetap bersimpati pada Jepang. 4. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Tujuan Jepang membentuk organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan adalah mengakomodasikan gerakan kaum nasionalis. Jepang tidak ingin kaum nasionalis terus-menerus melakukan gerakan bawah tanah setelah Jepang membubarkan hampir seluruh organisasi pergerakan pada masa kolonial Belanda. Berikut organisasi sosial kemasyarakatan yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang. A. Gerakan 3A. Untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia, usaha pertama yang dilakukan Jepang adalah mendirikan Gerakan 3A. Gerakan 3A didirikan secara resmi oleh Jepang pada akhir bulan Maret 1942 dan dipimpin oleh Hiroshi Shimizu atau seorang propagandis Jepang dan Mr. Samsudin atau tokoh Parindra Jawa Barat. Nama Gerakan 3A merupakan singkatan dari semboyan propaganda Jepang, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Gerakan 3A merupakan upaya Jepang untuk merekrut dan mengerahkan tenaga rakyat yang akan dimanfaatkan dalam Perang Asia Timur Raya. Pemerintah pendudukan Jepang menganggap bahwa Gerakan 3A tidak cukup efektif dalam usahanya mengarahkan bangsa Indonesia. B. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Pemerintah Jepang membentuk Putra pada bulan Maret 1943. Putra merupakan organisasi nasional yang dirangkul Jepang untuk mempropagandakan politik Hakko Ichiu kepada rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh Putra dikenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur.
Maksud didirikan Putra adalah untuk memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dan Perang Asia Timur Raya. Sedangkan pendirian Putra bagi bangsa Indonesia adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali aspirasi bangsa yang masih terbelenggu politik imperialis Belanda. Jepang menyadari bahwa Putra lebih banyak bermanfaat bagi bangsa Indonesia daripada untuk Jepang tersendiri. Jepang menilai bahwa kegiatan Putra kurang menunjukkan dukungan terhadap kebijakan politik Jepang. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Januari 1944, Putra dibubarkan dan diganti Jawa Hoku (MIAI). MIAI merupakan satu-satu organisasi pergerakan nasional yang diperbolehkan berdiri pada masa pendudukan Jepang karena dianggap mudah dirangkul Jepang. Kegiatan MIAI terbatas pada pembentukan Baitul Mal atau Badan Amal dan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan. D. Masumi pada tanggal 24 Oktober 1943, MIAI dibubarkan karena perkembangannya tidak sesuai dengan harapan Jepang. Sebagai gantinya dibentuk Masumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia. Pada tanggal 22 November 1943, ketuanya adalah Hasyim Asy'ari, wakil ketuanya Mas Mansur dan Wahid Hasyim. Sebagai penasihat yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahab. Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Pada tahun 1944, Panglima Tentara ke-16 Letjen Kumakichi Harada menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai, yaitu organisasi pusat atau sentral yang anggotanya terdiri dari bermacam-macam hokokai, himpunan kebaktian, sesuai dengan bidang profesinya antara lain sebagai berikut. 1. Kyoku Hokokai atau kebaktian para guru. 2. Ichi Hokokai atau kebaktian para dokter. 2. Fujinkai atau organisasi wanita. 4. Keimin Bunka Shidoso atau pusat kebudayaan. 5. Boi Engokai atau tata usaha pembantu prajurit peta dan heiho. 6. Hokokai perusahaan. Organisasi tersebut didirikan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Alasan pemerintah Jepang membentuk badan baru tersebut karena semakin hebatnya Perang Asia Timur Raya sehingga perlu digiatkan dan dipersatukan segala kekuatan rakyat. Dasar pengembaraan itu adalah Boko Seishin atau semangat kebaktian, yang meliputi 3 dasar yaitu mengorbankan diri, mempertebal rasa persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti nyata. Ketiga unsur tersebut dituntut oleh pemerintah Jepang terhadap masyarakat Indonesia. Jawa Hokokai dengan tegas dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Pimpinan Jawa Hokokai pada tingkat pusat dipegang langsung oleh Gunseikan, sedangkan di daerah-daerah dipegang oleh pemimpin daerah mulai dari Sucokan sampai Kucho. Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai antara lain melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang, memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan dan memperkukuh pembelaan tanah air. Tugas Jawa Hokokai antara lain mengerahkan rakyat untuk mengumpulkan padi, besi tua, pajak, dan menanam jarak sebagai bahan baku pelumas untuk Jepang. 5. Organisasi semi-militer. Selain memberikan perhatian kepada kaum nasionalis, pemerintah pendudukan Jepang juga memberi perhatian kepada pemuda di perdesaan. Jepang menganggap para pemuda belum terlalu terpengaruh oleh pemikiran Barat. Dengan dasar tersebut, Jepang membentuk beberapa organisasi semi-militer dan militer untuk mengakomodasikan aktivitas pemuda. Berikut organisasi semi-militer bentukan Jepang. A. Pengerahan tenaga pemuda. Sebelum Jepang secara resmi membentuk organisasi semi-militer, Jepang telah melatih para pemuda untuk menjadi pemuda yang disiplin, memiliki semangat juang tinggi atau seishin, dan berjiwa kesatria atau bushido yang tinggi. Untuk menanamkan nilai-nilai atau semangat jiwa kesatria, disiplin, dan menghilangkan rendah diri kepada kaum pemuda adalah dengan pendidikan, baik pendidikan umum atau sekolah rakyat dan sekolah menengah, maupun pendidikan khusus atau latihan yang diadakan Jepang. BPAR tingkat pusat diresmikan pada tanggal 11 Juni 1942 dengan pimpinan Dr. Slamet Sudibyo dan S.A. Saleh. BPAR adalah bagian dari gerakan 3A. Program latihan BPAR diadakan dalam jangka waktu 3 bulan dan jumlah peserta tidak dibatasi. Dalam latihan ditekankan pentingnya semangat dan keyakinan, mengingat mereka akan menjadi pemimpin para pemuda. B. Seinendan atau barisan pemuda.
Seinenden merupakan organisasi pemuda yang didirikan pada tanggal 9 Maret 1943. Adapun pelantikan anggota Seinenden pada tanggal 29 April 1943, tepat pada hari ulang tahun Kaisar Jepang. Tujuan pembentukan Seinenden adalah mendidik dan melatih pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Namun maksud tersembunyi pembentukan organisasi tersebut adalah untuk mendapatkan tenaga cadangan sebanyak-banyaknya yang diperlukan bagi kemenangan perang Jepang. C. Keibundan atau Barisan Pembantu Polisi. Keibundan juga merupakan organisasi pemuda yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan Seinenden. Berbeda dengan Seinenden, dalam pembentukan Keibundan tampak bahwa pemerintah Jepang berusaha agar tidak terpengaruh oleh golongan nasionalis. Seinenden dan Keibundan dibentuk di Sumatera dan di daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut. Di Sumatera, Keibundan dikenal dengan nama Bogodan. Di Kalimantan disebut Borneo Konen Bokokudan. D. Suisintan atau Barisan Pelopor. Barisan Pelopor dibentuk pada tanggal 14 September 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Organisasi semi-militer ini dibentuk sebagai hasil keputusan sidang ketiga dari Chuo Sangiin atau Dewan Pertimbangan Pusat. Barisan Pelopor dipimpin oleh Insinyur Soekarno, wakilnya adalah R.P. Suroso, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Buntaran Martoat Mojo. Hizbullah atau pembentukan barisan semi-militer khusus yang direkrut dari golongan Islam diberi nama Hizbullah. Organisasi semi-militer ini diketuai oleh Kiai Haji Zainal Arifin dan wakilnya Muhammad Rom. Anggota-anggotanya antara lain Prawoto Mangun Sasmito, Kiai Jarkasi, dan Anwan Cokro Minoto. Hizbullah berdiri pada tanggal 15 Desember 1944. Dalam istilah Jepangnya disebut Kaikyo Seinen Taisintan. Hizbullah mempunyai tugas pokok sebagai berikut. 1. Sebagai tentara cadangan dengan tugas dan program sebagai berikut. A. Melatih diri baik jasmani maupun rohani dengan segiat-giatnya. B. Membantu tentara Dai Nippon. C. Menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh. D. Mengingatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang. 2. Sebagai pemuda Islam dengan tegas dan program menyiarkan agama Islam, memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama Islam. 6. Organisasi militer. A. Heiho. Heiho dibentuk berdasarkan instruksi Bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kemaharajaan Jepang pada tanggal 2 September 1942 dan mulai merekrut anggotanya pada tanggal 22 April 1943. Anggota Heiho dilatih untuk menggunakan senjata dan mengoperasikan meriam-meriam pertahanan udara Jepang. Awal pembentukan Heiho untuk membantu pekerjaan kasar militer seperti membangun kubu dan parit pertahanan, serta penjagaan. Dalam perkembangannya, Heiho dipersenjatai dan dilatih untuk diterjunkan di medan perang. B. Peta. Peta resmi berdiri pada tanggal 3 Oktober 1943. Berdasarkan peraturan pemerintah Jepang yang disebut Osamu Sairei nomor 44 yang mengatur tentang peta. Pembentukan peta dilakukan oleh Letjen Kumakichi Harada. Anggota peta terdiri dari orang Indonesia yang mendapat pendidikan militer Jepang. Berdirinya peta mendapat sambutan hangat di kalangan pemuda. Beberapa tokoh peta yaitu Supriyadi dan Sudirman. Tugas peta adalah mempertahankan tanah air Indonesia. Peta memiliki peranan yang sangat besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan karena pada masa selanjutnya peta menjadi tulang punggung kekuatan TNI. Adapun ide awal pembentukan peta berdasarkan surat dari Gatot Mangkuprojo kepada Gun Saikan pada bulan September 1943 yang isinya agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu tentara Jepang di medan perang. Dalam peta ada 5 sistem kepangkatan yaitu sebagai berikut. Satu, Daidancho atau Komandan Batalion. Dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang terkemuka di daerah seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama atau ulama, pamong praja, politikus, dan penegak hukum. 2. Chudancho atau Komandan Kompi. Dipilih dari kalangan pekerja tetapi belum mencapai pangkat dan jabatan tinggi seperti guru sekolah atau juru tulis. 2. Sodancho atau Komandan Peleton. Dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan atas atau sekolah lanjutan pertama.
2. Budenco atau Komandan Regu, dipilih dari kalangan pemuda dari tingkat sekolah dasar. 5. Gyuhe atau prajurit sukarela, anggotanya sama dengan Budenco.